Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita juga akhirnya menyelesaikan juga kitab Yeremia, melewati sejarah puluhan tahun, dan kita kembali di kitab Amsal. Hari ini dibawakan oleh Pastor Jason, pasal 25, yaitu Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Dari pasal 25 dan 29 itu bagian juga dari Amsal, termasuk dalam Amsal Salomo, dan juga ada bagian dalam ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya ada yang diulangi juga, tetapi di sini lebih jelas lagi, atau yang tertinggal yang tidak tercatat. Di pasal 25 yang terpentingnya itu di ayat 28, orang yang tidak dapat mengandalkan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sesungguhnya yang harus kita selesaikan yaitu hati, sebab semua yang timbul itu dari hati. Hati kita, kalau kita bisa mengendalikannya, kita mempunyai kekuatan. Dan salah satu dari kitab Amsal, yaitu mengendalikan diri, dikatakan seperti kota yang roboh temboknya. Kamu mempunyai kekuatan yang lebih besar. Dalam zaman sekarang kita perumpamakan, kita orang Hong Kong, untuk mengendalikan diri sendiri seperti musuh yang hendak menyerang Hong Kong itu lebih kuat lagi. Jadi mengendalikan itu hal yang tidak mudah. Tetapi kalau kita tidak dapat mengendalikannya, kita seperti tembok yang roboh. Jadi musuh bisa keluar masuk dan mudah untuk diserang. Jadi untuk mengendalikan hati diri sendiri. Dan di pasal 25 dengan tema mengendalikan diri sendiri, yaitu hikmat yang sejati. Dari beberapa pihak kita melihat bagaimana untuk mengendalikan diri kita. Ayat 1 sampai dengan 9, membela perkara untuk mendapatkan keadilan. Kita perlu untuk di sini seperti di ayat kedua, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja ialah menyelidiki sesuatu. Menyelidiki sesuatu harus diselidiki. Kalau seorang raja bisa melakukan demikian, dia mempunyai hikmat dan kemuliaan. Tetapi kalau dia tidak mengetahuinya, kita bisa mengatakan bahwa raja itu tidak tahu apa-apa, dan raja itu hanya mendengar orang lain, perbicaraan orang lain. Jadi untuk mengetahui satu perkara yang penting, yaitu harus dengan menyelidiki. Banyak orang juga suka melihat berita-berita. Banyak orang sudah tahu ada yang diberitakan itu terlalu dibesar-besarkan, tetapi masih banyak orang yang suka mendengar. Orang suka untuk mengetahui kebenarannya. Saya ingat waktu di sel group saya memberitakan sesuatu perkara, seorang staf hendak
berhenti bekerja, dan seorang saya grup bertanya kepada saya, adakah kamu untuk berbicara dengannya? Yang kamu dibicarakan di situ sepertinya saya seperti tahu, tapi semuanya kamu tidak tahu. Sesungguhnya kita sangat ingin mengetahui yang kenyataan atau yang sesungguhnya. Di koran-koran juga sangat lihai. Bahkan kita dengan sebutkan raja yang bertopeng. Manusia ingin mengetahui rahasia sesuatu yang kenyataannya. Jadi seorang raja yang dia bisa menyelidiki sesuatu, dia adalah raja yang mulia. Tetapi bagaimana raja itu dapat menyelidiki, itu tergantung dari hatinya. Kalau sering berbicara, kita mendengarkan sesuatu, kita harus mendengar dua belah pihak. Jadi seorang raja hati jangan tergesa-gesa. Jadi kedua belah pihak juga kita harus mendengar. Bukan berarti terlebih dahulu yang mendengar lebih menang. Kita mudah masuk pada temanya. Tapi kalau kamu terlebih dahulu masuk di temanya, kamu tidak mempunyai hikmat dan kemuliaan. Bukan hanya harus mendengar dari dua belah pihak. Banyak perkara kita mengatakan perkataan yang enak kita itu enak didengar. Jadi kita baik itu perkataan yang suka atau tidak suka pun harus kita dengar. Dan kalau menghadapi penyelidikan dan cara pendapat kita itu lebih nyata lagi, lebih jelas lagi, dan dapat melihat kenyataan lebih jelas, dan orang akan memuji dia. Kamu penelitianmu sangat jelas. Jadi di dalam hati yang harus dikejar yaitu kebenaran dan keadilan, maka demikian baru dapat memperoleh kemuliaan. Semakin berjalan, semakin akan berhikmat. Sebab kemuliaan Allah ialah merahasia sesuatu, tapi kemuliaan raja yaitu menyelidiki sesuatu, menyelidiki segala sesuatu. Bagi seorang raja dia jelas, tapi belum tentu dia memberitahumu. Jadi banyak perkara kita tidak tahu. Banyak cara kita menyelidiki, tetapi ada kalanya kita tidak boleh tergesa-gesa, sebab Tuhan merahasiakannya. Di salah satu pihak kita menyelidiki, salah satu pihak lagi kita harus mempunyai kebebasan. Kita harus dalam keadaan yang sesuai mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai. Sesungguhnya kebenaran itu seberapa belum tentu kita tahu, sebab itu dirasakan oleh Allah. Waktunya belum tiba, tetapi kita harus tetap mengambil keputusan. Jadi kita seberapa kita tahu, maka kita mengambil keputusan yang sesuai, itu sudah cukup. Allah menyembunyikan rahasia sesuatu. Demikian juga hati seorang raja, kita tidak dapat menyelidikinya. Janganlah kita menyelidiki hati seorang pemimpin. Itu tidak dapat kamu selidiki, sebab kedudukan atau jabatan berbeda. Yang kita pikirkan adakah orang yang peduli, atau pekerjaan usaha saya adakah dilihat oleh pemimpin, atau orang lain menyakiti
Adakah pemimpin melihat? Kebanyakan kita pedulikan hal-hal ini. Tapi seorang pemimpin kedudukannya berbeda. Yang kita lihat penting, apakah itu yang diperdulikan atau yang dihargai oleh pemimpin. Jadi kamu ingin menjelaskan sesuatu itu sangat bermasalah. Seperti di dalam Bapatiha kamu ingin menjelaskan kebenaran, itu pun sangat bermasalah. Sebab kadang ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, tetapi kita harus menjadi orang yang terbuka. Kita harus mendengar dari dua belah pihak, dan juga kita harus bisa mendengar perkataan yang negatif. Jadi dalam keberbatasan dan kita melakukan keputusan dengan keterbatasan kita, maka itu adalah satu yang berhikmat. Dan juga bagaimana kamu tahu kalau seorang itu adalah jahat? Sebab hatimu adalah kamu adalah orang yang benar. Kamu tidak serakah, kamu tidak serakah pada kedudukan. Jadi pada waktu kamu mengejar kebenaran, kamu bisa membedakan akan kejahatan seseorang. Dan demikian juga ini bergantung juga pada pikiran kita. Pada seorang raja yang mengejar pada kebenaran, dia menjadi orang yang berhikmat. Kuncinya, adakah hati kita ingin tahu pada yang kebenarannya? Apakah hati kita mengejar pada kebenaran? Poin kedua, 6-11. Kedua, hati yang rendah diri, hati yang tidak mengadakan pada pertikaian atau perebutan. Orang yang rendah diri tidak akan bertikai atau berebut. Apa yang direbut? Kedudukan. Ayat ke-6, jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Yaitu jangan merasa kamu yang paling besar di dalam komunitas ini dan mempunyai kedudukan yang penting. Sebab kamu bukan tuan rumah. Kamu tidak tahu adakah tamu yang spesial hari ini. Kalau ada tamu yang istimewa datang, orang akan berkata, bolehkah kamu beri kedudukan ini? Dan sesungguhnya tempat yang lain juga sudah penuh. Saya pernah mendengar satu kata, orang yang penting, tamu itu akan datang 20 menit baru dari perkumpulan dimulai, dia baru datang. Ini adalah juga sudah dalam penelitian. Kalau kamu masuk di tempat yang diistimewakan itu, orang akan menyuruh kamu untuk berdiri, memberikan tempat kedudukan. Jadi kamu harus duduk kemana? Di sebelah juga sudah didudukin orang. Kalau kamu menyuruh orang di sebelahmu memberikan duduk itu kepadamu, yang demikian juga yang lain akan demikian selalu untuk menggeserkan kedudukannya kepada yang lain. Mungkin di dalam kebaktian itu kamu akan duduk di tempat yang tidak dapat melihat monitor, di tempat duduk yang paling sedikit diduduki orang. Jadi ada tempat di situ. Jadi kamu harus merendahkan diri. Jangan menduduki tempat ini tunggu orang, maka tuan rumah baru tahu apakah kamu cocok untuk duduk di tempat itu. Jadi kita harus merendahkan diri dan juga jangan berebut. Ayat ke-8.
Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Mengapa harus di situ berebut atau bertikai? Sebab merasa diri akan benar. Atau mengapa harus sampai ke pengadilan? Sebab merasa kamu menang. Kalau perkara di pengadilan, hal itu hal yang tidak mengenakan. Mereka akan saling membela. Jadi di situ perkara ini bisa berlarut sampai bertahun. Kamu akan membuatkan kerugian dengan biaya yang besar. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kamu menemukan kamu kalah. Sebab akan hanya ada satu yang menjadi pemenang. Jadi pada saat kita untuk mengadakan perebutan atau pertikaian, maka kemungkinan menang itu cuma setengah-setengah. Itu tidak berharga untuk kita harus melakukan demikian. Maka di sini dikatakan seorang berhikmat, dia tidak akan mudah untuk bertikai dengan orang lain. Kalau kamu punya perkara dengan orang, selesaikannya secara seorang dengan seorang, dengan pihak tersebut. Kamu tidak perlu beritahu orang lain. Sebab dalam perkara banyak di dunia ini banyak cara menyelesaikannya. Saya dulu mengenal seorang pendeta, kan karena kesempatan. Kamu bertanya bagaimana kebaktian hari ini, ada orang itu sangat semarak, atau ada yang berkata cuma biasa-biasa aja. Mereka bersama akan ikut kebaktian itu, tetapi kamu dapat melihat reaksi mereka berbeda. Jadi cara penyelesaian orang juga dalam bisa beberapa pihak dan berbeda. Dan jangan kita mengatakan masalah orang lain. Kalau kamu bermasalah dengan orang itu, cukuplah kamu menyelesaikan dengan dia. Kalau tidak bisa diselesaikan secara berdua, kamu cari pemimpinmu untuk menolong. Jangan bicarakan di sembarangan banyak orang, sebab perkarakan itu akan, kalau dibelokkan orang artinya, maka akan sulit diselesaikan. Apalagi sampai di banyak orang. Dan juga hal ini suka didengar oleh banyak orang. Jadi kita jangan membuka rahasia orang lain. Kalau tidak, kamu akan dimarahi oleh orang lain. Jadi kita harus merendahkan diri. Kita jangan bertikai, maka kita punya hikmat. Ayat 11 sampai dengan 15. Berbicara yang tepat itu adalah hikmat. Di sini katakan cara berucap kata, hati, suara yang dipenuhkan oleh di dalam hati dikeluarkan dengan perkataan. Jadi perkataan yang diucapkan dengan tepat itu adalah seperti di ayat 11 katakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Satu hal yang bagus. Bagaimana dikatakan hal yang tepat? Itu harus ada pelajaran, yaitu sikapmu yang tepat, cara pengucapanmu yang tepat, waktu yang tepat, dan perkataan dengan pihak yang tepat. Dari lapis-lapis ini kita harus perhatikan ayat 11, 12. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar.
maka dilihat seperti oleh uh, hiasan kencana di telinga, sebab perkataan itu sangat berharga. Jadi kalau yang hendak ditegur, tegurlah dengan baik. Harus ditegur. Jadi ucapan yang tepat itu seperti buah apel emas. Dan kepada siapa yang harus kamu ucapkan? Kepada orang yang hendak mendengar. Kalau kepada kamu berkata-kata atau menegur terhadap orang yang tidak mendengar, orang itu akan berkata, itu pekerjaanmu itu adalah sia-sia. Dan juga cara pikirmu itu yang baik tetapi tidak bisa mengungkapkan, itu juga tidak baik. Sebab kamu tidak bisa membawa keluar perhiasan cincin emas dan kencana ini. Jadi seperti sejuk salju di musim panen, demikian pesuruh yang setia pada orang-orang yang menyuruh, ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Pada musim panen itu hari yang sejuk, dan di sini seorang pesuruh adalah punya kedudukan yang penting. Jadi hal yang penting, maka baru ada seorang pesuruh. Apalagi seorang raja menyuruh dia diutus keluar, dia menunggu orang-orang yang disuruh ini. Jadi seorang pesuruh kalau dia setia dan bisa dipercaya dan hal-hal disampaikan, dia bisa dapat menyelesaikan keputusan yang tepat, dan orang yang mendengarkan hatinya juga bergembira, sebab mungkin merasa perkara ini 70% demikian, 30% demikian. Sesungguhnya raja di situ masih ragu-ragu, jadi dia mengutus seorang pesuruh untuk melihat kenyataannya, dan dia membawa berita, oh rupanya demikian, dan raja itu bisa mengambil keputusan. Maka kamu adalah seorang pesuruh yang setia. Jadi kamu membawa perkataan datang, ayat 14, seperti awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Kamu mengatakan kamu lakukan yang besar, hadiah yang kamu berikan itu cukup baik. Sesungguhnya kamu memberikan hadiah, punya harapan. Mungkin ada sesuatu yang dia inginkan darimu, atau pokoknya dia ada yang dia inginkan, tetapi kamu di situ memuji dia, tetapi tidak ada kabar lagi. Maka itu seperti awan dan angin tanpa hujan. Jadi perkataan kita dan kelakuan kita harus satu. Apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Kalau tidak, kamu akan mengecewakan orang. Ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Seorang raja mengucai pikiran sendiri, dan juga cara pikir seorang raja juga pendapatnya sangat kuat. Kalau kamu dengan hati yang lemah lembut menyatakan hal itu dan menggunakan waktu yang baik, sesungguhnya dia bisa mengubah keinginannya. Maka kita bisa untuk menasehati raja dan mengubah cara pikir, mengubah pendapatnya. Dan lebih lagi dimegahkan perkatakan, lidah lemah lembut mematahkan tulang. Lidah itu adalah lembut.
Tetapi kalau lidahmu cukup untuk berkata lemah lembut, maka tulang pun bisa dipatahkan. Seperti Raja Daud, dia dipermalukan oleh Nabat. Dia sangat marah, maka dia mendadak bawa pasukannya hendak membunuh Nabal, ingin membinasakannya. Tapi Abigail datang berkata berapa kata perkara ini diselesaikan, membuat hati Raja Daud merasa senang dan merasa, kamu cukup mengerti akan aku, mengapa kamu bisa berkata-kata demikian? Kalau demikian aku ambil kamu menjadi istri. Ya, demikian jadi perkataan yang tepat. Banyak perkara bisa berubah. Perkataan harus lemah lembut dan dengan tenang mendengar pihak lain apa yang ia sampaikan. Waktu di universitas ada waktu juga untuk bekerja, untuk membeli sesuatu yang mahal. Orang kebanyakan kalau membeli harga yang mahal itu ditolak. Kalau kamu bisa kamu bisa perlahan mendengar dan reaksi mereka. Kebanyakan 99% mereka tidak mau. Baru kamu menerima kenyataan dan perlahan kamu bicarakan, rupanya dia bukan menolak, tapi ada masalah yang tidak diselesaikan, dan karena perkara ini dia menolak. Perkara ini kalau diselesaikan itu sudah cukup. Jangan kamu mendengar orang menolakmu, kamu merasa aku lebih keras padamu. Atau orang menolakmu, kamu tidak lagi untuk berunding dengan dia. Maka kita dengan sabar untuk mendengar. Dan kamu tahu pihak lain hendak duduk berbicara denganmu, dia bukan berarti tidak mau menjual. Kalau dia tidak mau mendengar, dia tidak mau untuk ketemu denganmu. Kalau dia ingin bertemu dengan kamu, berarti dia ingin tahu cara pemikiranmu. Dia sungguh menghargaimu dan juga tidak mau membuang waktunya untuk dirimu. Jadi kita harus menyelesaikan di mana masalah yang bisa diperundingkan. Maka lidah yang lemah lembut, tulang pun bisa dipatahkan, dan tempat yang bagian yang terkeras pun bisa kita selesaikan. Kemudian ayat 16 sampai akhir. Ada kebenaran, ada keakuran, itu adalah hikmat. Ayat 16, kalau engkau mendapatkan madu, makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dan dengan itu lalu memuntahkannya. Madu itu enak, tetapi kebanyakan kamu bisa muntah. Waktu saya di sekolah di penelitian, suatu hari sebelah teman saya membawa cumi-cumi untuk saya makan. Mengapa kamu ada cumi-cumi ini? Dia bilang, aku dibawa dari rumah. Sesungguhnya terlalu banyak sampai di bibirnya juga sampai pecah-pecah, sebab dia juga jadi karena itu membagikan bagi orang lain. Jadi kita jangan terlalu. Demikian juga dengan madu. Jangan kamu makan terlalu banyak, ya lalu kamu memuntahkannya. Kamu bisa berbagi dengan orang lain
Dan kalau kita bisa berbagi dengan orang lain itu adalah hal yang gembira, bukan? Jadi kamu harus mengendalikan dirimu. Dan juga harus punya hubungan yang baik, demikian di ayat 17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Mengapa harus sedikit datang ke rumah? Ya. Sebab kalau kamu masuk ke rumahnya, maka aktivitas orang itu akan berhenti, maka dia akan membawa buah-buahan mungkin untuk menjamumu. Dia di situ bersabar untuk membuatmu bersuka senang. Kamu merasa kamu sangat diterima, maka kamu terus pergi sampai suatu hari orang merasa bosan padamu karena kamu di situ menikah atau menggunakan barang-barangnya untuk dirimu. Jadi di sini harus ada garis batas. Walaupun kamu disuka, kamu selalu pergi ke rumah orang. Dan perkara ini juga bisa dipandang dari dua belah. Kamu sedikit datang, tetapi kalau rumahmu ada sesuatu kamu berikan kepadanya, dia pun akan menyambutmu. Jadi salah satu pihak kita harus ada pengendalian. Jangan kita makan madu terlalu banyak. Jangan kerap kali ke rumah orang makan. Sesungguhnya kita bisa berbagi, maka hubungan itu akan lebih baik. Kita harus berpegang pada poin ini, yaitu kita harus ada pengendalian dan juga kita harus akur dengan sesama. Dan ayat 18, jangan bersaksi dusta. Mengapa kamu harus bersaksi dusta? Sebab ada keuntungan, orang memberikan keuntungan bagimu. Kamu berbohong, maka keuntunganmu akan terpelihara. Ini juga tidak ada pengendalian diri. Ayat 19, orang kita di situ untuk menyanyi bagi orang yang sedia. 20, tapi kita harus tahu situasi. Kamu ingin menyanyi, tetapi orang lagi bersedih. Kamu ingin berbuat baik kepada orang itu, tetapi cara pengungkapanmu itu tidak tepat. Kalau seterumu lapar, apa yang kamu lakukan? Berbuat baik kepadanya. Kita berilah kebaikan kepadanya, maka Allah berkenan. Kemudian janganlah tinggal lebih baik tinggal di sudut suatu rumah daripada diam di rumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Mengapa di sini bisa dipegang dua belah pihak? Mengapa istrimu suka di situ bertengkar? Sebab kamu sendiri tidak melakukan yang tepat. Ada karanya juga hikmat. Karena kamu tahu bersama akan lebih lagi berantakan. Mungkin kamu bisa memukul orang, tetapi ada cara yang baik. Kan kamu perhatikan apakah yang diucapkan istrimu itu juga kata-kata yang diulangi. Cukuplah untuk berubah diri. Kamu menggoda diri, maka dia akan berhenti. Saya ingat saya tidak ada atas persetujuan ibu saya untuk membeli rumah. Dia di situ ngomel-ngomel hampir 20 tahun. Kemudian suatu hari saya berkata kepadanya, ya saya tahu saya tidak mengambil keputusan ini, saya tidak berunding denganmu. Maka sejak itu ibu saya berhenti mengomel. Jadi jangan merasa setiap kali mamamu pulang bertanya dengan hal yang sama. Kamu harus menemukan perkara dan menyelesaikannya, maka hubungan akan lebih baik.
Seperti ayat 25, seperti air sejuk bagi jiwa dahaga, demikian kabar baik dari negeri yang jauh. Kita harus berbuat kita dengan akur dengan orang lain, dan juga kita harus secara otomatis untuk berbuat baik dengan orang lain. Terhadap orang jahat kita jangan mundur, kita harus menggunakan hikmat. Jadi bagaimana kita harus menyelesaikan, mengatasi hati kita, yaitu setiap perkataan kita itu timbul dari hati kita. Setiap tanggapan dan cara pikir tanggapan kita itu juga dari hati kita. Jadi hikmat yang sejati yaitu mengendalikan diri. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita untuk mengendalikan diri. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menjawab Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau adalah sumber kebenaran dan keadilan. Tuhan, kami hanya mencari Engkau. Kiranya Kau menolong hati kami untuk memandang Engkau. Kiranya firman-Mu ada di dalam hati kami dan belajar menurut seperti Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau.
Kami Tuhan, kami hanya memuji Engkau. Kami memuji Engkau dengan mulut kami untuk memuji Engkau. Saya mengundang saudara semua dengan kita memuji Tuhan, baik dengan doa atau dengan nyanyian roh, bahasa roh. Silakan kita memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, kami memuji Engkau sebab Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Tuhan, tak ada yang kami berikan selain daripada memuji Engkau. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, aku memuji Engkau. Engkau Allah yang baik. Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan, aku bersyukur, terima kasih dan memuji Engkau. Dan pagi hari kami bisa mendengar hikmat, kami memuji Engkau. Di pagi hari kami berkata kepada Engkau, terima kasih Engkau berfirman kepada kami. Terima kasih atas kasih setiamu dan kebaikanmu. Terima kasih atas pengajaranmu agar kami berjalan di jalan kami agar kami seperti lagi dengan Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau yang membentuk hati kami dan memberikan hati kami mengenal Engkau. Engkau adalah permulaan dari hikmat. Tiada yang tersembunyi di dalam Engkau, sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Dan Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau menciptakan kami serunya, dan tujuan Engkau untuk menciptakan kami yaitu untuk datang di hadapan Engkau dan memuji Engkau. Tuhan, kami setiap pagi datang di bait suci-Mu agar kami bisa dari firman-Mu mendapatkan disegarkan dan juga nutrisi dalam hidup. Kami memuji Engkau. Engkau Allah yang baik. Selain Engkau tak ada Allah yang lain, dan di dalam Engkau jadilah kami lebih banyak untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan langit dan bumi dan kami semua. Engkau tahu akan hati kami. Engkau Allah yang menyelidiki segala sesuatunya. Tiada yang tersembunyi di dalam Engkau. Engkau juga Allah yang rahasia dan ajaib. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, hari ini kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau terus yang bersabda bagi kami, yang semua juga buah dari hidup itu ditimbulkan dari hati. Tuhan, Engkau hari ini berfirman pada kami untuk menyelidiki hati kami. Kami berterima kasih kepada Engkau. Saudara semua, saya mengundang kalian untuk merenungkan menggunakan ayat di hari ini, ayat yang menjamah hatimu, dan berdoa menggunakan ayat itu. Mungkin di sini kamu harus merendahkan diri, tidak bertikai atau memberkati musuhmu. Dalam 24 ayat di hari ini, mana ayat yang menjamah hatimu, dan menggunakan ayat itu untuk berdoa. Haleluya. Biarlah firman Tuhan lebih banyak lagi masuk di dalam hati kita.
就在我们当中做帮助的工作，让神的道，让神的话进入到我们灵的深处。主啊，你的道，你的话是甘甜的，我们羡慕，我们爱你，我们敬拜你。弟兄姊妹，我们一起起立，我们来敬拜我们的神。主，求你保守我的心，我的意念，使我能够珍惜你旨意。我愿将你话语深藏在我心，就如上帝光，成为我脚前的灯。主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。神，我哋多謝你，讚美你，主啊，你係美好嘅神。 Tuhan, di dalam hidup kami ada Engkau, itu sungguh baik. Satu persatu kebenaran Engkau berikan kepada kami. Di dalam hidup kami belajar untuk mencari kebenaran dan keadilan di dalam Engkau. Tidak menganggap diri kami tahu dan benar. Biarlah kami di dalam Engkau, agar kami mengerti yang sesungguhnya, yang sejati. Tuhan, beri kami juga, Engkau memberi kami kepada kami untuk berkata-kata yang tepat dan hati yang tenang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami agar kami mengerti, kami harus ada mengendalikan diri. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan nutrisi dan kebenaran ini dan hikmat kepada kami. Saudara semua, kalau kamu merasa dalam kebenaran ini, kamu merasa tidak cukup, kamu berseru pada Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat-Nya yang sejati agar kita dapat mengendalikan diri kita. Adakah sesuatu yang masih menahan atau menghalang kita sehingga kita tidak bisa secara simpel? Mohon Tuhan untuk menolong kita, yang menyumbat hati kita untuk tidak dapat mengendalikan diri. Mohon Tuhan ambil agar kita bisa Tuhan, mohon tolong Engkau. Tuhan, pada saat aku merasa tidak adil, tidak suka, Tuhan, Engkau memberikan hatiku dikendalikan oleh Engkau dengan hal yang merasa benar tidak adil. Pada ini memenuhi saya, yang mengikat saya. Mohon Engkau untuk saya bisa mengendalikan diri saya agar tembok yang roboh ini Engkau bangun kembali, sehingga di dalam Engkau mendapatkan kebebasan. Di dalam Engkau aku bisa
hatiku bisa ditenangkan, percaya pada kasih setiamu, kesembuhanmu, percaya kepada Engkau bisa mengatasi, menyelesaikan segala perkaraku. Tuhan, Engkau Allah yang melakukan ajaib di dalam hidupku. Beri aku telinga yang mau mendengar dan juga mendengar teguran. Mohon Engkau berikan hatiku dan telingaku juga lemah lembut dan mau mendengar. Ya Tuhan Yesus, setiap kali ada bentrokan di dalam hatiku, banyak sekali alasan yang timbul dan dikeluarkan. Tuhan, beri aku telinga mau mendengar. Seumur dengan hidup bertambah dewasa juga saya harus menjadi orang yang mau mendengar, agar di dalam hati hidup saya ada di dalam hatimu. Tuhan, aku perlu Engkau menjadi di dalam firman Tuhan dan sikap dalam kebenaran, lemah lembut dan benar. Tuhan, aku mau punya sikap lemah lembut penuh dengan kasih setiamu, dan setiap perkataanku dipenuhi dengan datang dari Engkau, sehingga bisa dengan berkata lemah lembut dalam berkomunikasi. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Bapa Surgawi, mohon Engkau untuk menjaga hati saya bisa merendahkan diri. Mohon Engkau agar selalu tenang, dan jaga hatiku agar selalu bisa lemah lembut. Sungguh dalam saya menghadapi kesulitan, berilah hati saya seluruhnya tidak membela perkara sendiri, sebab Engkau Allah adalah yang adil dan Engkaulah yang membela perkara kami. Mohon Engkau menolong hamba-Mu ini di dalam hati, punya hati yang lemah lembut dan yang rendah diri, baik aku yang bisa dilihat atau tidak bisa yang dilihat, aku taat di dalam Engkau. Tolong kami agar kami punya pengendalian diri, agar kami juga berani banyak perkara, baik perkara yang baik atau tidak. Tuhan, kami harus tahu, kami harus ada pengendalian diri. Jangan sampai kami berlebihan, keterlaluan. Jangan mengingat perkara itu terus lakukan, agar kami bisa mengendalikan diri dan juga yang tepat di dalam hubungan. Tuhan, beri kami keberanian agar kami dalam setiap hubungan bisa diselesaikan. Setelah salah paham bisa diselesaikan. Tuhan, Engkau berikan kami keberanian dalam hubungan kami tidak menyerah, agar terus berpegang dan terus maju. Tuhan, terima kasih. Saudara semua, letakkan tangan kita di atas hati kita. Tuhan, setiap hati kami serahkan di dalam tangan Engkau. Pada saat tangan kami letakkan di dalam hati kami, di atas hati kami, dan juga hati kami ada di dalam tangan Engkau. Engkau hati kami di dalam tangan Engkau. Tuhan, pada saat kami berkata, Tuhan, kami bersedia untuk membuka hati kami, menyambut Yesus diam di dalam hati kami. Engkau diam di dalam hati sanubari kami. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti isi hati kami. Seberapa banyak luka, seberapa banyak yang tidak mampu. Bahkan di setiap berdoa, melihat di situ banyak duri-duri. Bagaimana bisa merendahkan diri? Sangat sulit. Hati yang luka sendiri, dah oleh karena perkataan, oleh karena pertikaian, saling perebutan, semua tidak bisa mendengar yang dikeluarkan. Kata-kata semua juga kata-kata yang negatif dan juga beracun. Tuhan, tangan-Mu
Tangan kasih setia sembuhkan hati kami. Satu persatu duri-duri Engkau cabut. Engkau cabut keluar. Tuhan, hati kami yang dipenuhi dengan kata-kata negatif atau kata-kata yang jahat, kata-kata yang pahit, mungkin dia telah diam di dalam hati kami bertahun-tahun. Tetapi Tuhan Yesus, kami menyambut Engkau. Hanya Engkau yang bisa menolong kami untuk mencabut semua duri-duri ini. Darah-Mu menutupi, membalut semua luka-luka kami. Masuk di dalam hati sanubari kami, masuk di dalam setiap luka kami. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau sembuhkan. Dan Engkau berkata kepada saudara-saudari kami, anakku, aku hadir. Aku hadir, jangan takut, jangan khawatir. Aku di sini. Jangan kecewa. Panggilnya Yesus, maka Dia akan berkata kepadamu, aku di sini. Aku di sini. Sebab Yesus diam di dalam hatimu. Tuhan, sembuhkanlah aku. Yesus, mohon Engkau sembuhkan aku. Sembuhkan aku. Tuhan, kalau ini adalah rumah Tuhan, kami mau merenovasi rumah kami. Demikian juga Engkau hendak membangun hati kamu lebih indah lagi, lebih baik bagi Tuhan. Minyak urapan-Mu Engkau tuangkan di atas kepala kami. Kemuliaan-Mu sendiri ada di dalam hati kami. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau. Kami serahkan hati kami kepada Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Ada Engkau yang bekerja sama dengan kami untuk mengendalikan hati kami. Tuhan, kami memuji Engkau dan mengikuti Engkau. Hati kami mengikuti Engkau. Haleluya. Haleluya. Dan sembuhkanlah telinga kami agar kami bisa mendengar. Saudara semua, letakkan tanganmu di atas satu tanganmu di telingamu, satumu di atas mulutmu. Tuhan, hati kami tenang. Luka-luka terus Engkau sembuhkan. Semua duri-duri Engkau cabut, sehingga kami bisa mendengar teguran nasihat orang baik, bahkan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata teguran, tetapi yang itu berguna untuk kehidupan kami masuk. Tuhan, telinga kami buatlah satu jaring yang bukan dari Engkau, yang dari musuh murah, kedusta, kami dalam nama Yesus deklarasikan semuanya itu keluar dari kami. Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu di dalam kami agar kami bisa membedakan. Beri kami kemampuan untuk membedakan. Dan Tuhan, dan kami bisa menyaring yang berguna bagi kami. Tuhan, pada saat kami meletakkan tangan kami di mulut kami, minyak urapan-Mu mengalir di dalam kami, dari mulut kami masuk di dalam hati kami dan bersatu dengan firman-Mu, dan apa yang kami keluarkan dari mulut kami menjadi hadiah untuk membentuk orang lain. Tuhan, Engkau tolong dan berkatilah kami dalam nama Yesus. Aku deklarasikan, urapilah mulut kami, urapilah telinga kami, urapilah hati kami, agar kami bersama dengan hubungan yang baik dengan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.